Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat sentosa dimanapun berada. Wis sholat urung? Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada lumayan banyak sekali orang-orang yang sengaja membuang ikan cananya ke sungai. Entah itu pulkra, asiatica, andrao, atau mungkin YS, mereka itu malah sengaja membuangnya ke sungai. Mereka sengaja melepas liarkan ikan cana di sungai dikarenakan karena sudah bosan dan kalau dijual itu sudah tidak laku lagi. Nah, akibatnya banyak sekali dari daerah perairan sungai Indonesia sudah jadi habitat baru ikan cana luar negeri. Contohnya itu di daerah Yogyakarta kita bisa mendapatkan ikan cana pulkra hasil dari mancing. Dan tentu saja dengan kehadiran ikan cana seperti ini malah jadi malapetaka buat ekosistem di perairan sekitar teman-teman. Ya, meskipun berbahaya, tapi tahu nggak teman-teman, ada bagusnya juga loh ikan cana asing bisa hidup di sungai Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat luar biasa kalau ikan cana luar negeri sudah ditemui di sungai Indonesia. Yang pertama, dengan adanya ikan cana pulkra hidup di sungai Indonesia, maka bisa mensejahterakan toko-toko pancing. Kita ambil contoh fenomena yang ada di Yogyakarta. Jadi ada beberapa oknum yang sengaja melepas ikan cana pulkranya di sungai dan kebetulan ketahuan sama warga sekitar. Nah, karena ketahuan, maka warga-warga tersebut akan membeli peralatan mancing demi mendapatkan ikan cana pulkra secara gratis. Jadi secara tidak langsung kasus pulkra yang ada di sungai Yogyakarta malah ngerejekeni toko-toko pancing di sekitar sana teman-teman. Dikarenakan alat pancingnya itu laris manis di sana. Kemudian nomor 2, dengan masuknya ikan cana invasif di perairan Indonesia malah berpotensi jadi objek wisata teman-teman. Jika di suatu daerah sudah terkenal dengan ada cana pulkra dan asiatica hasil lepasan, maka tempat tersebut hampir dipastikan buat jadi objek wisata. Tergantung pemuda di sana bisa memanfaatkan kondisinya atau tidak. Ya, misal kalau di sana kebetulan spotnya itu sangat bagus, ya bisa dibuatkan tiket masuk teman-teman. Atau mungkin kalau ada orang luar desa yang mau mancing di sana, ya bisa dimintai uang parkir. Nah, kan lumayan bisa menambah pendapatan daerahnya. Kemudian dengan hidupnya ikan cana pulkra dan asiatica baru-baru ini di perairan Indonesia, ternyata malah bisa memudahkan kita masuk surga teman-teman. Loh, kok bisa? Ya, memang bisa teman-teman. Karena sejatinya ikan cana merupakan ikan hama yang suka memangsa ikan endemik dan ikan lokal. Nah, dengan kita memancing ikan cana, khususnya ikan cana invasif, maka secara tidak langsung kita ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan berhubung kalau menjaga kelestarian alam merupakan salah satu amal ibadah yang sangat mulia, jadi bisa dikatakan kalau hal tersebut malah memudahkan kita dalam menuju surga teman-teman. Ya, mungkin kalau besok kita sudah berada di akhirat, mungkin kita akan melihat orang yang setiap harinya itu mancing, tapi malah masuk surga tanpa hisap. Sangat mantap teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau meraih surga, salah satunya itu dengan cara memancing ikan cana invasif ini. Kemudian dengan masuknya ikan cana asing di wilayah perairan Indonesia, tentu saja dapat menambah jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia itu sendiri teman-teman. Mengingat di wilayah Indonesia merupakan habitat dari ikan cana limbata, maru, dan striata, tentu dengan kehadiran ikan cana pulkra dan asiatica bisa langsung menambah koleksi ikan cana di negara kita.
Jadi kita sekarang tidak hanya bisa mancing cana limbata saja, melainkan sekarang bisa mancing pulkra, mancing asiatica, dan lain sebagainya. Wah, bagus juga kan? Kemudian dengan adanya ikan cana asing di wilayah perairan Indonesia, tentu saja bisa melahirkan cana spesies baru, teman-teman. Kita ambil contoh misal di suatu perairan Indonesia ada orang yang melepas dua jenis cana, yaitu cana asiatica dan cana bleheri. Bukan tidak mungkin kalau kedua jenis ikan tersebut malah bisa jodoh di alam dan bisa kawin silang. Dan mungkin saja ikan tersebut bisa kawin silang dengan ikan cana limbata. Ya, meskipun secara umumnya kita masih belum melihat ikan cana yang kawin silang, tapi bisa jadi kalau kedua ikan tersebut malah bisa kawin silang di alam liar, teman-teman. Ya, mungkin dari sekian banyaknya masalah yang ditimbulkan dari lepasnya ikan cana asing di perairan kita, tanpa disadari malah memberikan banyak sekali keuntungan yang sangat besar, teman-teman. Tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya. Ya, jadi tidak ada salahnya kan kalau kita berharap lebih dari suatu kejadian. Karena harapanlah yang membuat kita jadi punya mimpi untuk diwujudkan. Oh ya, kalau menurut teman-teman, apa yang akan kita lakukan kalau seandainya di daerah kalian ada cana pulkra dan auranti di sungai? Apakah kita harus membiarkannya supaya bisa berkembang biak terlebih dahulu? Atau kita pancing saja biar dapat keuntungan yang lebih? Atau mungkin teman-teman punya pendapat yang lebih bagus lagi, ya bisa komen saja di bawah. Oke, segitu dulu video dari kita, teman-teman. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan yang sudah menonton bisa jadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa, bisa menginspirasi banyak orang, punya banyak teman, punya jodoh yang sangat cantik sekali, dan matinya itu masuk surga. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa mancing, jangan lupa beribadah. Salam lestari dari kota saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.